Sebelum lanjut episode 21-25 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Dijemput wanita cantik. Episode 21. Setelah kelas, Gracia Jordan berjalan keluar kelas dengan ekspresi dingin di wajahnya. Seluruh kelas menghela napas lega. Gracia entah kenapa tidak ramah dan keras hari ini selama kelas, jadi itu benar-benar menyiksa bagi mereka. Mungkin dia marah pada sesuatu. Akhirnya, semua orang bisa bersantai dan tanpa sadar tatapan mereka jatuh pada tampilan baru Richard Cannon sekali lagi. Meskipun Richard mengenakan pakaian imitasi, itu masih tidak masuk akal karena dia baru saja menemukan $20.000. Jumlah yang sedikit itu tidak cukup untuk pakaiannya yang mahal. Mereka bingung, tetapi ketika mereka melihat Richard menjadi fokus kelas, banyak siswa laki-laki yang cemburu. Wow, Lara, kenapa kamu mengambil selfie seksi seperti itu? Seorang mahasiswi terkejut. Lara Jean memelototinya. Dia sedang bersiap untuk mengirim foto ke Baler, jadi gambarnya harus seksi untuk menarik perhatiannya. Tapi dia tidak berharap itu dilihat oleh teman satu mejanya. Apa salahnya mengirim ini ke pacarku? Laras kesal. Dia mengambil tasnya dan berjalan keluar kelas sambil mengirimkan foto itu. Teman satu mejanya hanya bisa mengejeknya. Sementara itu, Richard yang sudah membungkam ponselnya, menerima foto dari seseorang. Dia mengeluarkannya dan memeriksa, itu memang foto seksi Lara. Dia bahkan mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa kelasnya telah berakhir, dan dia ingin mengundangnya untuk naik kapal uap atau semacamnya. Dia menggelengkan kepalanya tidak setuju. Apakah kepala Lara hanya penuh dengan pikiran untuk berhubungan dengan pria kaya dan tidak ada yang lain? Pada saat yang sama, dia juga menerima SMS dari Charlotte Yales, yang memberitahu dia bahwa mobilnya telah diperbaiki dan dia dapat mengambilnya setelah dia bebas. Richard sedikit terkejut dengan efisiensi layanannya. Dia berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. Karena kelasnya telah berakhir untuk hari itu, dia bisa mengambil mobilnya kembali sekarang. Mau kemana, Chuck? Wajah Queenie Carson memerah untuk seluruh kelas. Untuk pertama kalinya, dia merasa agak gugup saat berbicara dengannya. Aku pulang sekarang. Richard tidak mungkin memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan mobilnya. Oke, hati-hati di jalan. Aku akan pergi kerja paruh waktu sekarang, kata Queenie sambil mengambil ranselnya. Ngomong-ngomong, di mana pekerjaan paruh waktumu? Aku akan mengunjungimu saat aku bebas. Apa? Tidak, kamu tidak bisa. Queenie menggelengkan kepalanya dengan marah. Restoran tempat dia bekerja paruh waktu adalah restoran yang mewah. Dia tidak ingin melihat Richard menghabiskan hal yang tidak perlu untuk ini dan selain itu, dia juga ingin merahasiakan tempat kerjanya dari Richard. Aku tidak bisa bicara sekarang, aku pergi dulu. Dia dengan cepat mencoba untuk pergi. Namun, sebuah pikiran terbentuk di benaknya dan dia tiba-tiba berbalik, nada serius terbentuk di benaknya. Richard, pemilik mobil belum meneleponku. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar ucapannya, Queenie terlalu gigih. Dia hanya bisa berkata, pemilik mobil mungkin tidak ingin merepotkanmu, jadi jangan khawatir. Iya, tapi selama dia meneleponku, aku akan memastikan untuk memenuhi tanggung jawabku, kata Queenie dan melambai padanya, sampai jumpa besok. Baik, sampai jumpa besok. Richard tersenyum. Richard keluar dari kelas, teleponnya berdering terus-menerus dengan semua pesan WeChat dari Lara. Dia terus membombardirnya dengan pertanyaan konyol, seperti apa yang dia lakukan, apakah dia bosan dan banyak lagi. Dia terus mengajaknya kencan tetapi Richard tidak ingin menghiburnya, jadi dia hanya mengatakan padanya bahwa dia sibuk. Beberapa saat kemudian, Lara membalas dengan beberapa emoji wajah menyedihkan. Richard bertekad untuk mengakhiri percakapan ini, tetapi begitu dia meletakkan telepon di sakunya, telepon berdering lagi. Sedikit kesal, Richard melihatnya dan terkejut dengan nama si penelepon. Itu dari Zelda Main. Mereka bertukar nomor kemarin. Tapi kenapa dia memanggilnya? Richard ragu-ragu sejenak dan menjawab telepon, memanggilnya sebagai Suster Zelda segera telepon terhubung. Suara Zelda bisa terdengar dari telepon. Nah, apakah kamu di sekolah? Iya, aku baru saja akan pulang, kata Richard. Saya kebetulan berada di sekitar universitas dan saya ingin memeriksa apakah itu universitas yang Anda ikuti. Apa nama universitas Anda? Desain perguruan tinggi. Kebetulan sekali. Tunggu aku sebentar,
aku ingin memberitahumu sesuatu. Oke. Richard terkejut dengan pergantian peristiwa setelah dia mengakhiri panggilan. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke gerbang sekolah. Namun, Gracia sibuk mengambil barang-barang dari lantai di tempat parkir. Dia sepertinya menjatuhkan barang-barang itu karena tangannya penuh. Richard ragu-ragu sejenak dan kemudian pergi untuk membantu. Dia menurunkan dirinya dan mulai mengambil barang-barangnya. Kamu tidak perlu membantuku. Gracia menatap Richard dengan dingin. Dia tidak punya pilihan selain mengambil barang-barangnya dengan cepat, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kemarahan Gracia mendidih ketika dia melihat dia pergi. Hai. Apa yang salah? Richard berbalik dengan bingung. Mengapa kamu berbicara begitu banyak selama kelas sekarang? Gracia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia mengacu pada obrolan terus-menerus Richard dan Queenie di kelas, tetapi dia menahan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa saat itu. Maafkan saya. Richard merasa malu. Dia pikir dia cukup diam. Ingat, ujiannya tidak jauh. Kamu harus menghadiri setiap kelas. Apakah menurutmu fakta bahwa kamu mengenal Zelda memberimu hak untuk bolos kelas? Gracia berkomentar dengan dingin. Richard menghela nafas. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan akhir-akhir ini, itulah sebabnya dia tidak menghadiri kelas. Dia juga tidak berhasil membersihkan rumah yang dia beli dari Gracia. Dia berencana untuk segera membersihkannya dan menyewakannya sesegera mungkin. Tapi dia tidak punya waktu. Melihat Richard terdiam dan tidak membalasnya, Gracia mengerutkan kening dan alisnya berkerut lebih dalam. Tidak ada yang salah dengan mengenal Zelda, tetapi kamu harus layak untuk persahabatan, hanya dengan begitu dia akan melihat nilai dalam hubungan. Jika kamu tidak cukup mampu, tidak ada yang akan berubah baik-baik saja. Jika kamu tidak belajar dengan giat, bagaimana kamu bisa berharap menjadi orang yang lebih baik? Kamu benar. Richard mengangguk. Gracia benar. Jika dia tidak cukup layak, bahkan jika seseorang ingin membantunya, dia tidak akan bisa mengembalikan apa yang dia miliki sebelumnya. Tapi segalanya berbeda sekarang, dia memang memiliki kemampuan sekarang. Ekspresi Gracia melunak. Istri. Gracia, bagaimana situasi dengan perusahaanmu sekarang? Richard mencoba mengubah topik dengan tergesa-gesa. Gracia melirik Richard tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak punya niat untuk membicarakan hal ini. Baru-baru ini, dia pergi ke perusahaan perdagangan untuk mencari pelanggan. Ini luar biasa baginya, jadi dia memutuskan untuk menginvestasikan uang yang dia hasilkan dari penjualan rumahnya dan mempekerjakan beberapa mentor yang baik untuk menangani promosi dan hubungan masyarakat perusahaan. Apakah kamu butuh bantuan? Tanya Richard hati-hati. Tidak. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong urus urusanmu sendiri. Kurasa kamu tidak mampu membeli pakaian mahal ini, kan? Apakah Zelda membelinya untukmu? Richard terdiam. Mengapa Zelda membelikan pakaian untuknya? Belum genap 2 hari mereka saling mengenal. Pakaiannya berharga $10.000. Tidak, saya membelinya sendiri, jawab Richard. Oh, tidak buruk. Ini adalah pertama kalinya Gracia memujinya. Dia tidak ragu bahwa ini adalah barang tiruan, tetapi mereka memang terlihat asli. Apakah kamu ingin aku mengirimmu? Gracia bertanya ketika dia membuka pintu mobilnya dan memasukkan barang-barangnya. Tidak apa-apa. Aku punya. Kamu punya uang untuk naik taksi, kan? Gracia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apakah mengenal Zelda membuatnya sombong? Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Yah, semacam. Kata Richard sambil tersenyum kecut. Gracia memutuskan untuk berhenti berbicara. Jika Richard punya uang, dia harus menabung daripada membelanjakan dengan sembarangan, atau di mana cara untuk membayar orang lain ketika mereka mengulurkan tangan membantunya. Dia masuk ke mobil dan hendak pergi ketika dia melihat sebuah mobil mewah akan memasuki kompleks. Dia tercengang karena dia melihat orang di dalam mobil melambai ke arah Richard. Hei, ini. Gracia berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya, jadi seseorang akan datang untuk menjemputnya. Aku harus pergi sekarang, kata Richard, tapi Gracia hanya menatapnya tanpa mendengar apa yang dia katakan. Richard tidak bisa berbuat apa-apa selain terus berjalan menuju Zelda, yang matanya berbinar saat melihat penampilan barunya. Lumayan, dia tidak pernah membayangkan bahwa Richard bisa menjadi seperti itu. Beginilah seharusnya penampilan anak kaya. Dia lebih karismatik daripada anak muda kaya lainnya yang pernah dilihatnya.
Zelda tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama, bertanya, mengapa kamu berdandan hari ini? Bukankah Suster Zelda meneleponku? Aku berdandan untukmu, canda Richard. Kata-kata yang manis. Zelda tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan mobil Richard. Terkejut, dia bertanya, di mana mobilmu? Itu dikirim ke toko. Masuk ke mobil kalau begitu. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Zelda. Richard bingung tapi tetap masuk ke mobil. Begitu dia membuka pintu mobil dan masuk, dia bisa mencium aroma harum dari mobil Zelda, yang memang menyenangkan dan menenangkan. Zelda melihat Gracia secara kebetulan dan penasaran. Jadi dia adalah seorang guru. Yah, dia juga punya perusahaan. Itu cukup bagus. Zelda membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar, mengejutkan Richard. Kakak Zelda, apa yang kamu lakukan? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Zelda berjalan menuju Gracia yang hendak memasuki mobilnya. Dia berhenti pada kemunculannya yang tiba-tiba dan bertanya dengan nada terkejut, Direktur main, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Zelda tersenyum sopan. Gracia mengangguk, oke, silakan. Di dalam mobil, Richard merasa sangat gelisah. Zelda tidak akan memberitahunya tentang apa yang ingin dia ketahui sejak tadi malam kan. Tepat pada saat ini, teleponnya berdering lagi di sakunya, dan Richard segera mengangkat panggilan itu tanpa memeriksa siapa itu. Dia terkejut setelah mendengar suara ibunya dari gagang telepon. Richardi, ibumu akan kembali. Percakapan dengan ibu. Episode 22. Richard Cannon bingung. Dia belum pernah melihat ibunya sepanjang hidupnya, tampaknya tinggal di luar negeri saat pertama kali dia memanggilnya. Dia dengan cepat bertanya padanya kapan dia akan kembali. Dalam beberapa hari. Aku akan datang dulu, ayahmu akan tinggal di sini. Dia berlinang air mata dan bertanya padanya apa yang akan dia lakukan ketika dia kembali setelah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Tanggapan ibunya singkat dan sederhana. Aku akan membeli semuanya. Richard tertawa mendengar jawaban ini. Apa yang dia rencanakan untuk dibeli? Aku harus mengakhiri panggilan di sini, tunggu aku kalau begitu, kata ibunya. Apakah kamu akan mengenaliku? Richard penasaran. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Untuk lebih tepatnya, dia adalah orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Anak bodoh, kamu adalah putraku. Mengapa aku tidak mengenalimu? Aku harus pergi, sampai jumpa. Ibu Richard menutup telepon dengan tergesa-gesa, mungkin dia sedang sibuk. Richard sangat menantikannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kaya ibunya. Dia sudah memberinya 15 juta dolar hanya beberapa hari yang lalu. Apa yang akan dia beli ketika dia kembali? Itu di luar imajinasinya. Bagaimana jika dia membeli sebuah perusahaan dan menjadikannya manajer umum? Imajinasi Richard melayang lebih jauh. Pada saat ini, Zelda main sedang berjalan kembali ke mobil. Kakinya yang panjang menyelinap ke kursi di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang dia dan Gracia bicarakan. Dia hanya khawatir Zelda akan mengungkapkan rahasianya bahwa dia seharusnya muncul untuk bertemu Gracia kemarin. Jika itu masalahnya, Gracia akan menebak dengan mudah bahwa dia adalah balernya. Tidak banyak. Zela menggelengkan kepalanya. Richard gelisah di kursinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat Zelda mengantar mereka berdua keluar dari kompleks universitas, matanya tertuju pada Gracia yang sedang menatap mobil mereka. Anehnya, dia tidak terlihat marah sama sekali. Mungkin apa yang dikatakan Zelda padanya tidak ada hubungannya dengan Richard sama sekali. Adapun apa yang sebenarnya mereka bicarakan, hanya Tuhan yang tahu. Tetap saja, Gracia tampaknya memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menyipitkan mata untuk memeriksa, ya, dia memang merasa agak rumit. Richard mendesak dirinya sendiri untuk berhenti memikirkannya. Tanpa sepengetahuannya, Lara Jean telah menyaksikan Richard masuk dan pergi dengan mobil yang begitu mewah. Dia terpesona dan bahkan lebih iri. Kenapa dia punya banyak teman kaya? Kenapa dia tidak tahu? Tapi untungnya, dia menemukannya baru-baru ini. Lara memeriksa pesan-pesannya dengan penuh harap. Setelah melihat kontak baler, dia merasa lega. Dia meringkuk bibirnya dan mengangkat tangan untuk mengambil selfie. Dia mengambil foto dirinya yang memperlihatkan belahan dada kecil dan mengirimkannya ke penari balet. Dalam pesan itu, tertulis, "Aku akan keluar." Richard tercengang oleh pesan yang masuk.
Mengapa Lara mengirimkan foto-foto seksi dirinya kepadanya? Lara. Dia berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya dan langsung merasa mual. Konrad Lillah yang meninggalkannya kemarin. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di depannya. Beraninya kau datang ke sini. Laras sangat marah. Konrad datang untuk meminta maaf dengan seikat bunga di tangannya. Lara, tolong jangan marah, aku tidak punya pilihan tadi malam. Jika ayahku tahu bahwa aku telah menyinggung Zelda, maka... Lalu apa? Aku pacarmu, ketika aku dipukul, kamu bahkan tidak membelaku. Bahkan Richard Cannon lebih baik. Lara memelototinya. Konrad meringis mendengar ucapannya. Dia tidak tahu bagaimana Richard berteman dengan Zelda, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Konrad sendiri berasal dari keluarga kaya. Uang sakunya mencapai 10.000 setiap bulan. Sebagai perbandingan, apa yang dimiliki Richard? Konrad merasa terhina dengan perbandingan antara dia dan Richard. Bagaimana kamu tahu dia lebih baik? Apakah kamu tidur dengannya? Konrad membalas dengan tajam. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Lara berbalik dan pergi, membuat Konrad kesal. Tidak heran Lara baik-baik saja hari ini, dia pasti tidur dengan Richard tadi malam. Mengetahui bahwa dia ditipu oleh si brengsek Richard, Konrad tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jika dia tidur dengan seseorang yang jauh lebih baik darinya, dia tidak akan ragu, tapi Richard. Dia pikir dia siapa? Dia mengejar Lara dan meraih tangannya. Lara sudah sangat marah dengan apa yang terjadi tadi malam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Konrad, yang wajahnya langsung memerah setelahnya. Jejak telapak tangan merah tampak tidak pada tempatnya di wajahnya. Ketika dia mendengar suara siswa tertawa di dekatnya, melihat pertengkaran mereka, dia akhirnya meledak. Lara Jean, beraninya kau menamparku. Kita kan udah putus. Soalnya kamu belum ngapa-ngapain, apa salahnya aku tampar kamu? Biar aku jujur sama kamu, sekarang aku punya pacar baru, dan dia orang yang punya mobil seharga 2 juta dolar. Dibandingkan dengan aibmu mobil. Jika kamu membuatku marah lagi, aku akan membuat pacarku meminta orang untuk memukulmu. Lara mengancam. Kening Konrad berkerut. Mobil 2 juta dolar. Kapan kamu bersama dengannya? Kemarin. Laras menjawab dengan angkuh. Ekspresi Konrad gelap gulita seperti awan hujan setelah mendengar kata-kata Lara. Dia memiliki sosok dan penampilan yang melengkung dan seksi, jadi tidak mengherankan jika dia mendapat pacar yang kaya. Dia selalu mendengar bahwa orang kaya suka menjadikan gadis universitas yang cantik sebagai bayi gula mereka. Tapi mereka baru bersama baru-baru ini. Kamu harus waspada padanya, dia akan menyingkirkanmu begitu dia bermain denganmu. Nada bicara Konrad diwarnai dengan kecemburuan. Dia hanya kesal dengan kenyataan bahwa dia tiba-tiba lebih baik darinya dalam sekejap mata. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, pacarku sangat baik padaku. Peringatan terakhir, berhenti menggangguku atau pacarku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Lara bosan dengan percakapan itu dan buru-buru memanggil taksi di gerbang sekolah. Konrad mendengus. Nah, mari kita lihat seberapa baik pacar baru Anda. Zelda menghentikan mobil dan turun. Richard mengikutinya dan penasaran, mengapa mereka berada di dekat perusahaan Gracia. Apakah dia benar-benar mengakuisisi perusahaan Gracia? Mungkin bukan itu, perusahaan pelatihan Gracia berada di lokasi yang strategis. Perusahaannya di lantai 5 alun-alun dengan kerumunan yang tidak pernah berakhir. Berarti Zelda berniat membuka franchise restoran modern di sini. Saat Richard terus merenung, Zelda akhirnya berkata, saya sudah lama tertarik dengan tempat ini, tetapi sebelumnya tidak ada toko kosong. Saya bertanya kepada penanggung jawab pusat perbelanjaan dan dia memberitahu saya bahwa pelatihan perusahaan di lantai 5 tidak menghasilkan keuntungan akhir-akhir ini. Bisnis mereka sangat menderita, dan kebetulan kontrak sewa mereka akan segera berakhir. Saya cukup yakin bahwa pemilik perusahaan ini akan segera menutup toko. Saya melihat ini kesempatan dan karenanya berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan. Saya sedang bersiap untuk menyewa tempat itu. Richard membeku setelah mendengar ini. Memang benar bahwa perusahaan Gracia sedang mengalami kesulitan. Namun, alasan utamanya adalah karena Gracia tidak bertanggung jawab secara pribadi baru-baru ini. Tapi dia sudah menjual rumahnya. Apakah ini berarti dia akan habis-habisan? Jika toko saya dibuka, itu akan meningkatkan nilai alun-alun ini. Itulah sebabnya pemilik alun-alun ini bersedia menagih saya setengah dari sewa perusahaan pelatihan itu.
Dia juga akan menginvestasikan 7 hingga 9 juta dolar. Apakah Anda tertarik dalam mengelolanya? Zelda menatap Richard. Dia tidak tahu seberapa mampu Richard, jadi dia ingin menggunakan ini untuk menguji keberaniannya. Jika Richard setuju untuk bekerja dengannya, maka akan ada peluang bagus untuk berkolaborasi. Lagi pula, Zelda hanya bertemu sekali dengannya, tetapi dia sudah meninggalkan kesan yang baik padanya. Richard bingung antara setuju dan tidak setuju. Pada penyebutan pertama undangan Zelda, dia sudah berpikir untuk menolaknya karena Gracia telah menjual rumahnya untuk mengubah nasib perusahaannya. Mungkin dia bahkan akan berinvestasi lebih banyak ke dalamnya. Jika dia menerima undangan Zelda, kerugian Gracia pasti akan menumpuk. Namun, pada penyebutan kalimat kedua Zelda, dia mengerti bahwa dengan memberikan banyak biaya sewa setengah harga, pemilik alun-alun bertekad untuk membuat alun-alun terkenal dengan restoran Zelda. Bahkan jika Richard akhirnya menolaknya, Gracia sudah mati. Kamu bisa memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang pernah menderita kerugian ketika berbisnis denganku, Zelda terdengar percaya diri. Richard mengangguk dan bertanya apakah ini masalah yang ingin dia katakan padanya melalui telepon. Zelda mengangguk setuju, tetapi juga menggelengkan kepalanya, matanya mengedarkan Richard perlahan. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Setelah Gracia kembali ke rumah, dia menyerahkan kesepakatan rumah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dia mengemasi beberapa barang terakhirnya di rumah dan memasukkannya ke dalam mobil, bersiap untuk pergi ke tempat sewaan barunya. Kali ini, dia menyewa rumah yang cocok di area perumahan di pusat kota, yang lebih nyaman baginya. Ketika dia masuk ke mobil, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat ke layar. Itu dari manajemen plaza tempat perusahaannya berada. Dia berencana untuk membuat janji dengan orang yang bertanggung jawab beberapa hari ini untuk berbicara tentang pembaruan sewa perusahaannya, tetapi tampaknya dia selangkah lebih maju darinya. Dia menjawabnya, "Halo, manajer benang. Ya, saya ingin bertanya tentang perusahaan Anda. Dari apa yang saya amati saat ini, bisnis Anda tidak berjalan dengan baik, kan? Anda dapat mengatakan bahwa hampir tidak ada bisnis saat ini, bukankah Anda menjalankan bisnis? Kehilangan." Gracia hanya bisa diam sebagai bentuk persetujuan. Dia tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Dia biasanya memiliki sekitar 10 kelas setiap minggu di perguruan tinggi, jadi dia mengabaikan manajemen perusahaannya. Dia sudah memutuskan bahwa kali ini, dia pasti akan membawa perusahaannya kembali ke jalur yang benar. Agak, tapi aku berencana untuk. Anda dapat menunda rencana Anda, saya ingin memberitahu Anda bahwa kontrak Anda telah berakhir. Bersiaplah untuk segera pindah. Manajer benang memberitahunya dengan dingin. Apa? Halo? Gracia terkejut dengan berita ini dan mencoba menggandakan konfirmasi dengannya, tetapi pemiliknya telah mengakhiri panggilan. Dia sepenuhnya memahami apa yang dia maksud, dia menendangnya keluar. Gracia sedikit bingung dan cemas, apa yang akan dia lakukan sekarang? Kontrak perusahaan berakhir. Episode 23. Gracia Jordan panik. Dia telah berinvestasi terlalu banyak di perusahaan pelatihan ini, bahkan mencurahkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Tahun lalu, dia baru saja merenovasinya, menghabiskan sekitar. Dia telah berinvestasi terlalu banyak di perusahaan pelatihan ini, bahkan mencurahkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Tahun lalu, dia baru saja merenovasinya, menghabiskan sekitar puluhan ribu untuk menyesuaikan lemari di interior kantor. Tahun lalu, dia menghabiskan 150 ribu dolar untuk renovasi, belum lagi investasi kecil lainnya yang dilakukan sepanjang tahun. Tapi sekarang, dia dipaksa keluar oleh pemilik alun-alun. Dia sangat putus asa sehingga dia merasa bahwa langit akan runtuh. Apa yang akan dia lakukan? Gracia sangat cemas, seolah-olah seseorang secara paksa mengambil barang-barangnya. Hatinya sakit. Jika dia memilih alamat baru, dia harus membayar 800 ribu dolar untuk renovasi, sewa, deposit, dan mempekerjakan seorang ahli baru untuk melatih para pekerjanya. Dia sudah menghabiskan sekitar 70–80 dolar untuk membayar pekerjanya dan sewa serta untuk membeli beberapa perabot dan mengiklankan perusahaannya. Dia telah menghabiskan cukup banyak uang yang dia dapatkan dari menjual rumahnya, jadi sangat sulit baginya untuk mengeluarkan begitu banyak uang. Gracia menggigit bibirnya dengan erat dan segera memutuskan untuk pergi ke perusahaan. Dia pergi ke alun-alun dan memarkir mobil. Kemudian, dia pergi untuk membeli 2 botol anggur di toko terdekat yang menjual rokok dan anggur sebelum menuju untuk menemukan manajer alun-alun.
Gracia menarik napas dalam-dalam dan memasang senyum lebarnya sebelum mengetuk pintu dan masuk. Manajer benang, yang baru saja meneleponnya, meliriknya dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sudah memberitahu Anda apa yang ingin saya katakan di telepon sekarang." Manajer benang. Gracia terus tersenyum dan meletakkan barang-barang yang dibelinya di atas meja. Manajer benang melirik benda-benda di atas meja dan segera mencibir. "Sebaiknya kamu bawa pergi, aku tidak terbiasa minum anggur murahan seperti itu. Lebih baik kamu memberikannya ke petugas kebersihan saja." Gracia menarik napas dalam-dalam lagi dan menekan amarah di hatinya. "Manajer benang, ketika saya bertemu Anda terakhir kali, Anda mengatakan bahwa kami dapat memperbarui kontrak. Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Kapan aku mengatakan itu?" Manajer benang mengangkat alisnya. "Terakhir kali, ketika aku mengundangmu makan malam." "Oh, waktu itu. Biarkan saya memberitahu Anda, itu adalah makanan terburuk yang pernah saya makan." "Makanan macam apa itu? Anda ingin menyuap saya hanya dengan beberapa ratus dolar. Siapa yang akan mentraktir seseorang makan malam seperti itu?" Tanda tanya petik 2, dia mencibir. Kemarahan Gracia meningkat. "Manajer benang, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa maksudmu? Kamu yang paling pelit di antara semua pemilik toko. Sudah 5 tahun dan kamu hanya mengundangku untuk makan 2 kali. Perbarui kontrak terakhir kali, apa yang membuatmu berpikir aku akan berbelas kasih lagi? Apakah menurutmu itu mungkin? Anda pantas mendapatkan semua ini. Kontrak Anda akan berakhir pada akhir bulan ini, ingatlah untuk membuang semua sampah Anda sehingga Anda bisa kembalikan uangmu." Manajer benang mendengus dan melanjutkan dengan arogan, "Masih tidak pergi dengan sampah Anda. Apakah Anda serius ingin berbisnis hanya dengan sebatang rokok dan 2 botol anggur? Tidak heran bisnis Anda sangat buruk. Gracia, jika Anda ingin sukses, Anda perlu tahu bagaimana menghadapi orang. Jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi orang, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa terus menyewa tempat itu?" Taylor benang. "Jangan terlalu jauh." Gracia sangat marah. Manajer benang terus memprovokasi dia dan berkata, "Saya bertindak terlalu jauh. Sejujurnya, tidak mungkin bagi Anda untuk memperbarui kontrak. Karena seseorang yang jauh lebih kaya dari Anda mengawasi tempat Anda. Mereka sangat kaya sehingga mereka bisa hanya membuang puluhan ribu dolar hanya untuk investasi. Sejujurnya, itu adalah pemborosan sumber daya untuk tempat itu jika Anda menyewanya. Standar plaza kami telah diturunkan oleh perusahaan pelatihan Anda. Tempat yang strategis seperti itu tidak boleh milikmu, itu seharusnya milik bos kaya seperti mereka. Untuk perusahaan seperti milikmu, kamu lebih baik membuka perusahaan di gudang di desa sebagai gantinya." "Anda," Gracia membentak dengan marah dan kesal. "Apa? Saya peringatkan Anda, sebaiknya Anda mengambil semua barang sebelum kontrak Anda berakhir. Jika bos kaya tidak puas dengan tempat itu, ucapkan selamat tinggal pada deposit Anda." Dia duduk dan menyilangkan kakinya. Gracia menahan keinginannya untuk menendang tulang keringnya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan kehilangan depositnya sebesar 50.000 dolar. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia diganggu seperti ini, namun tidak ada seorang pun di sana untuk membantunya. "Masih belum pergi? Apakah Anda berencana membuat suami Anda membuat keributan di sini? Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani membuat keributan di sini, bos kami akan membunuh Anda." Manajer benang terus mengancam. Terakhir kali manajer benang melecehkannya, dia tidak punya pilihan selain berbohong bahwa dia sudah menikah. Dia merasa sedih karena suaminya yang tidak berdokumen sebenarnya adalah Richard Cannon. Dia mengakui bahwa dia adalah pengantin anak Richard. Tapi apa yang bisa Richard lakukan bahkan jika dia ada di sini? Dikatakan bahwa pemilik alun-alun ini memiliki hubungan dengan gangster. Tidak ada orang biasa yang bisa mengeroyok mereka, belum lagi Richard. Namun, Gracia tahu bahwa Richard mengenal Zelda Main, apakah dia punya solusi? Zelda adalah orang penting dalam lingkaran bisnis, jadi mungkin dia mengenal bos alun-alun ini. Siapa tahu, mungkin hanya sepatah kata darinya bisa membantunya melanjutkan bisnisnya di sini. Manajer benang mengejek saat Gracia masih tenggelam dalam pikirannya. "Saya pikir suami Anda adalah orang yang tidak berguna. Kalau tidak, dia akan datang ke sini sejak lama. Mengapa Anda bahkan bersamanya? Anda lebih baik dengan saya. Jika Anda ingin toko, saya akan memberikannya kepada Anda. Hanya dengan jentikan jari saya, dan saya berjanji untuk memastikan Anda bersenang-senang di malam hari."
Manajer benang tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu malu. Gracia dengan marah mengambil air di atas meja dan memercikannya ke wajah manajer benang. Dengan percikan, wajahnya berkerut. Gracia Jordan, kamu mencari masalah. Dia memelototi Gracia saat kerahnya basah oleh air. Gracia menatapnya, masih merasa sedikit gelisah. Tidak peduli seberapa kuat dia masih seorang wanita. Dia hampir kehabisan barang-barangnya, tetapi manajer benang mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Persetan. Manajer benang meludahinya dengan jijik. Wajah Gracia membengkak dalam campuran kemarahan dan rasa malu, menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Ketidakadilan yang dia rasakan berubah menjadi air mata yang menggenang di matanya. Pada saat ini, betapa dia merindukan seseorang untuk membantunya, tapi dia berbalik dan mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya tanpa hasil. Dengan aliran air mata mengalir di pipinya yang bengkak, dia meraih barang-barangnya dan bergegas keluar dari ruangan. Manajer benang menyeka wajahnya dengan tisu. Menyebalkan sekali. Jika Anda setuju untuk membiarkan saya tidur dengan Anda ketika saya menawarkan, saya bisa berbicara dengan bos tentang hal itu dan mengizinkan Anda untuk terus menyewa tempat itu. Siapa yang meminta Anda untuk menolak saya seperti ini? Dia meludah dengan jijik dan terus bermain dengan ponselnya. Gracia kembali ke perusahaannya dengan linglung. Melihat wajahnya bengkak, stafnya segera menanyakan apa yang terjadi, tetapi Gracia menggelengkan kepalanya dan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Diam-diam, dia sangat kesal dengan apa yang terjadi. Dia kembali ke kantornya dan ingin menelepon Richard untuk memintanya membiarkan dia pergi menemui Zelda. Dia tidak tahu apakah Richard memiliki hubungan yang baik dengan Zelda, mungkin mereka hanya berteman, tetapi kesempatan masih menjadi kesempatan baginya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggilnya dengan tekad. Dia sedikit gugup. 10 detik berlalu, tetapi Richard tidak mengangkat panggilan itu. Gracia menggelengkan kepalanya dengan sangat kecewa. Ketika saya membutuhkan bantuan, Anda tidak akan pernah bisa membantu saya. Anda tidak membantu saya, bahkan jika hanya sekali ini, Anda tidak akan pernah bisa. Ada ekspresi kekecewaan total. Gracia putus asa. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan padanya. Dia meletakkan teleponnya, tetapi tiba-tiba teringat Baler di WeChat. Dia pasti tahu banyak orang karena dia sangat kaya, bisakah dia membantunya? Memikirkan hal ini, Gracia mengumpulkan emosinya lagi dari kekecewaan sebelumnya terhadap Richard. Penuh harapan, dia mengirim pesan ke Baler, bolehkah aku meminta bantuanmu, Baler? Baler, apakah kamu sibuk atau? Baler, maaf mengganggumu. Maafkan saya. Tidak ada jawaban selama lebih dari 10 menit dan Gracia sudah putus asa. Sebagai seorang wanita, dia sudah berada di bawah begitu banyak tekanan, namun dia sebenarnya dihina dan ditampar oleh manajer plaza tanpa ada yang membantunya. Kepercayaan dirinya runtuh saat dia menangis dan mulai menangis, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Di luar kantor, staf mendengarnya menangis dan beberapa anggota staf saling memandang dengan bingung. Apa yang salah dengan Gracia? Bukankah Direktur Jordan dipukuli sekarang? Kurasa begitu. Siapa yang mungkin? Mungkin seorang pria. Adalah normal bagi Direktur Jordan untuk menangis. Bisnis sangat buruk akhir-akhir ini, jadi kami mengalami kerugian. Bersiaplah, bisnis kami mungkin akan tutup. Saya mendengar bahwa kontrak sewa kami akan berakhir, dan Direktur Jordan mungkin harus menyerah pada bisnis ini. Aduh, sayang sekali. Sebenarnya cukup menyenangkan bekerja di sini. Staf menghela nafas. Di kantor, Gracia menangis lebih tak berdaya dan lebih menyedihkan. Sekali lagi, dia mencoba menelepon Richard lagi. Sambil menahan tersedak dan isak tangisnya, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Richard, tetapi sekali lagi dihadapkan dengan pesan suara. Pada titik ini, dia telah kehilangan kepercayaan pada Richard. Richard, apa yang kau lakukan? Pacar Bohongan Part 1. Episode 24. Sementara Gracia Jordan menangis putus asa, Richard Cannon berada dalam dilema. Dia merasa tidak enak saat Zelda main membawanya ke tempat yang asing. Kakak Zelda, apa yang kamu? Richard benar-benar tidak berdaya. Dia berpikir bahwa Zelda memiliki sesuatu yang penting untuk ditunjukkan kepadanya di telepon dan bertanya-tanya apa itu. Dia tidak pernah mengharapkan isu penting menjadi pesta ulang tahun sahabat Zelda. Apa artinya ini? Status seperti apa yang harus dimiliki Richard untuk menghadiri pesta ulang tahun sahabat Zelda? Tolong bantu aku.
Sahabatku telah menjodohkanku dengan orang lain. Jika aku membawamu bersamaku, dia akan tahu dan berhenti. Ah, Suster Zelda masih lajang. Richard memperhatikan sesuatu yang penting. Zelda berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, puncak usianya. Dia cantik, kaya, dan memiliki aura anggun dengan sosok yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang wanita yang sempurna menjadi lajang? Dia tidak bisa mengerti. Seharusnya ada banyak orang yang mengejarnya, kan? Mungkinkah persyaratan Zelda untuk pacar terlalu tinggi? Ya, saya selalu lajang, dan saya pikir saya akan selalu lajang di masa depan, jelas Zelda. Selalu. Suster Zelda, bukankah kamu akan menikah dan punya anak? Richard benar-benar terkejut. Apakah dia ingin tetap melajang? Zelda memiliki gen yang bagus, jadi sayang sekali jika tidak punya anak. Kenapa aku harus menikah? Aku baik-baik saja sendiri, dan aku tidak tertarik pada laki-laki. Zelda menggelengkan kepalanya. Ah, Richard sekali lagi terkejut dengan apa yang dia katakan. Apakah dia seorang lesbian? Saudari Zelda, apakah Anda menyukai wanita? Richard bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya tidak suka wanita dan saya tidak suka pria. Saya hanya melihat melalui mereka dan berpikir lebih baik menjadi lajang. Kata Zela. Baik. Richard masih berpikir itu sangat disayangkan. Sejujurnya, tidak banyak pria yang bisa menandingi wanita cantik seperti Zelda. Lebih baik dia melajang daripada menurunkan statusnya dan menikah dengan orang lain. Namun, pada saat yang sama, Richard mengerti apa yang dia maksud. Karena itu adalah hari ulang tahun sahabatnya, banyak teman Zelda yang akan hadir juga. Untuk saat ini, Richard harus menjadi alasan Zelda. Lagi pula dia tidak keberatan. Apa kamu setuju? Zela tersenyum. Richard menghela nafas. Sekarang mereka ada di sini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Ya. Terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Aku bisa menjanjikanmu sebuah permintaan, kata Zelda dengan sungguh-sungguh. Apakah ada batasan untuk permintaan ini? Richard bertanya tanpa sadar. Jika itu masalahnya, itu tidak akan terlalu buruk. Jangan terlalu banyak berpikir, tambah Zelda. Yah, dia memang terlalu banyak berpikir barusan. Bagaimanapun, sosok Zelda begitu memikat sampai-sampai dia tidak bisa tidak memiliki pikiran tidak senonoh. Oke, biarkan aku memikirkannya. Tidak masalah. Ayo kita keluar dari sini, kata Zelda sambil tersenyum. Richard membuka pintu dan keluar. Tempat dia berada adalah restoran kelas atas. Berbeda dengan restoran Zelda yang menjadi tempat berkumpulnya sepasang kekasih dan makan. Restoran ini adalah tempat yang mewah untuk mengadakan pertemuan besar, menyerupai klub malam. Ada banyak mobil mewah di depan pintu, seperti BMW, Mercedes-Benz, Ferrari dan sebagainya. Itu benar-benar lingkaran yang kaya. Ini adalah pertama kalinya bagi Richard untuk menghadiri acara seperti itu. Sejujurnya, dia masih sedikit gugup tetapi segera kepercayaan dirinya mengambil alih dan ekspresinya menjadi tenang. Dia mampu membeli mobil-mobil ini. Apa yang membuat gugup? Zelda tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip pada transformasi Richard. Dia terkesan dengan ketenangannya, tampaknya Richard adalah orang kaya yang telah melihat dan mengalami banyak kesempatan berbeda. Membuka bagasi, Zelda mengeluarkan kotak hadiah yang terbungkus rapi. Richard tiba-tiba sadar bahwa tidak baik baginya untuk tidak membawa apapun ke pesta ulang tahun seseorang. Tidak apa-apa. Kamu pacarku. Hadiahmu adalah hadiahku. Zelda mencoba menghiburnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh. Richard mengangguk canggung. Ambil. Zelda tersenyum dan memberi isyarat kepada Richard untuk mengambil kotak hadiah itu. Tentu saja, Richard melakukan apa yang dia katakan. Itu tidak berat, jadi itu mungkin jam tangan, gelang atau semacam hadiah mewah. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu dan menemukan bahwa ada 2 panggilan tidak terjawab. Dia membukanya tanpa banyak berpikir dan menemukan bahwa itu dari Gracia. Richard bingung. Mengapa dia memanggilnya? Karena dia mengalihkan ponselnya ke mode senyap, dia tidak mendengar apa-apa barusan. Dia pasti menelepon untuk menegurnya sekarang. Richard menghela nafas dan memperhatikan bahwa ada beberapa pesan di WeChat. Dia ingin membukanya untuk memeriksa, tapi... Kami di sini sekarang. Berhentilah bermain-main dengan ponselmu, kata Zelda. Richard mengangguk dan memasukkan telepon ke sakunya.
Richard mengikuti Zelda ke sebuah ruangan pribadi, di mana dia terkejut dengan desain interior ruangan yang mewah. Itu sangat hidup di dalam dan ada banyak orang. Hanya dengan satu pandangan, Richard melihat sahabat Zelda yang sedang mengadakan pesta. Dia adalah seorang wanita cantik dengan rambut pendek. Usianya mirip dengan Zelda, tetapi cara dia berpakaian jauh lebih berani dan terbuka. Celana pendek denimnya yang sangat pendek langsung membuat orang lain melihat pahanya yang kenyal. Dia mengenakan tank top kerah rendah untuk mencocokkannya, dan sosoknya hanya bisa digambarkan sebagai berani dan berani. Richard terkejut. Dia terlalu terbuka untuk disukainya. Pacarnya pasti harus menahan godaan setiap hari hanya dengan menatapnya. Ini dia, Nona cantik main. Si cantik berambut pendek datang sambil tersenyum, dan matanya tiba-tiba mengamati Richard dari atas ke bawah. Pria ini terlalu muda untukmu. Zelda mendengus dan memutar matanya ke arahnya. Beberapa perkenalan dasar. Ini teman baikku, Quincy Lowy, dan ini pacarku, Richard Cannon. Richard melirik Zelda. Dia berhenti ketika dia memperkenalkannya, dia mungkin tidak terbiasa. Betulkah? Quincy terkejut. Yang lain juga berkumpul di sekitar Richard dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Richard mengenakan pakaian sederhana tetapi memiliki gaya rambut yang cukup bagus. Dia sama sekali tidak terlihat aneh meskipun berdiri di antara mereka semua. Sebaliknya, ketidakpeduliannya mengejutkan orang lain di sekitarnya. Siapa orang ini? Mengapa mereka tidak mengenalnya? Tentu saja, itu benar. Aku tidak perlu berbohong padamu. Zela menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu punya standar yang bagus. Aku sudah mengenalkanmu pada beberapa pria sebelumnya. Mereka tidak setampan dia, itu pasti, tapi bukankah dia terlalu muda? Quincy bertanya dengan cara yang aneh. Ya, kamu benar-benar mengubah seleramu. Dia terlalu muda. Apakah kamu mencari seorang mahasiswa untuk menjadi pacarmu? Wanita cantik lainnya tersenyum licik. Haha, mungkin begitu. Bukankah wanita cantik main adalah seseorang yang ingin melajang? Bagaimana dia bisa tiba-tiba punya pacar? Ini sangat mencurigakan. Zelda terdiam dengan kata-kata para wanita dan mencoba meyakinkan mereka. Ini benar-benar pacarku. Aku tidak percaya. Haha, aku juga tidak percaya. Kecuali kalian berdua berciuman di depan kita. Haha, itu ide yang bagus. Cium-cium. Ekspresi Zelda langsung tidak wajar. Richard juga sama-sama malu. Bagaimana kelompok wanita cantik ini bisa begitu licin? Nampaknya Zelda yang dulu seorang diri benar-benar curiga untuk membawa seorang pria secara tiba-tiba. Hentikan. Aku tidak seterbuka kamu. Zelda mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa disebut terbuka? Ini hanya ciuman. Cepat, jangan selimut basah. Quincy terkikik. Zela menghela nafas. Dia benar-benar tidak menyangka teman-temannya ini bertindak seperti ini dan menatap Richard dengan canggung. Dia baru mengenalnya selama 2 hari. Bahkan jika dia hanya teman biasa, Zelda tidak benar-benar ingin membiarkan teman sederhana seperti dia menciumnya. Dia telah merencanakan untuk datang ke sini sendirian, tetapi setelah melihat Richard yang baru saja melakukan makeover, dia harus mengakui bahwa dia sedikit tampan. Karena itu, dia tiba-tiba punya ide untuk memintanya menjadi pasangannya malam ini. Lagi pula, aura dan ketenangannya memang cocok untuk orang seperti dia. Dengan membawa Richard bersamanya, teman-temannya yang lain tidak akan terlalu curiga. Siapa yang tahu semuanya akan menjadi seperti ini? Apa yang akan mereka lakukan? Zelda menatap Richard, sepertinya mencoba mendapatkan ide. Menghadiri pesta. Episode 25. Ekspresi Zelda kembali normal. Sejujurnya dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bahkan jika Richard Cannon mencium atau menyentuhnya, dia tidak bisa bereaksi. Lagi pula, dialah yang membawanya ke sini. Namun, ketika Richard meletakkan tangannya di pinggulnya barusan, tangannya kaku dan dia tidak memanfaatkannya. Ini memuaskan Zelda. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk mengambil keuntungan darinya, maka setelah makan, mereka berdua akan menjadi orang asing. Richard memperhatikan sorot mata Zelda dan merasa lega. Dia senang bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun sekarang. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Keduanya saling memandang dalam diam. Yah, semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Duduk dan minumlah. Quincy Lowy memecah kesunyian dengan mengundang semua orang untuk duduk. Richard memang sedikit lapar, jadi dia melanjutkan makan begitu dia duduk.
Sementara itu, Zelda mulai mengobrol dengan Quincy dan yang lainnya tentang hampir semua hal yang mereka pikirkan. Yah, itu tipikal wanita untuk menjadi sangat cerewet. Rambut Richard berdiri tegak saat dia mendengarkan percakapan mereka. Mungkin mereka lebih tua dan semuanya masih lajang, percakapan mereka terfokus pada masalah hubungan. Percakapan itu membuat Zelda tidak nyaman, jadi dia hanya berbasa-basi dan sedikit menanggapi. Kalau tidak, mereka akan terus membicarakan topik seperti itu. Demikian pula, Richard berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus makan. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Dia juga sangat putus asa. Hei Richard, apa yang keluargamu lakukan? Quincy tiba-tiba mengarahkan pertanyaan padanya. Semua wanita lain mengalihkan pandangan mereka padanya, termasuk Zelda, yang memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Aku tidak yakin. Richard hanya bisa menggelengkan kepalanya kecut. Ibunya tidak mengatakan apa pekerjaannya, dan dia hanya tahu ibunya adalah seorang baler. Kamu tidak tahu. Lalu mengapa kamu mengendarai BMW seri 7? Apakah keluargamu memiliki tambang? Quincy bingung setelah mendengar jawabannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di lingkaran mereka yang mengenal Richard. Karena itu, ketika dia baru saja mendengar Zelda mengatakan bahwa Richard mengendarai BMW seri 7, dia terkejut. Kapan seorang anak kaya muncul di kota? Tentu saja tidak. Keluargaku tidak akan pernah bisa memiliki tambang. Richard menggelengkan kepalanya. Itu hampir tidak mungkin. Ibunya telah berada di luar negeri sepanjang waktu, jadi dia mungkin mendapatkan uang dengan melakukan bisnis di luar negeri. Kalau begitu, aku sangat ingin tahu tentang bisnis keluargamu, kata Quincy. Aku juga penasaran. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Saat para wanita terus mengobrol, Richard hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Apakah bisnis keluarganya benar-benar menarik? Richard hanya bisa tersenyum dan terus menghadapinya. Untungnya, Zelda memperhatikan batas Richard dan segera mengganti topik pembicaraan. Tepat pada saat itu, seorang pria muda mengenakan pakaian mahal mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia sepertinya terlambat dan berteriak, pasti ada yang punya tambang. Siapa yang mengendarai BMW seri 7 seharga lebih dari $2 juta? Itu dia, Richard Cannon, pacar wanita cantik Zelda main. Quincy menunjuk Richard, yang sedang makan. Pemuda itu melirik Richard dan tertawa kecil. Benarkah? Saya baru saja keluar dari tempat parkir, tapi saya tidak melihat ada mobil yang menyerupai BMW seri 7. Tidak melihat apa-apa. Quincy terkejut, dan wanita cantik lainnya juga terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa Richard memiliki mobil yang harganya lebih dari $2 juta, mereka tercengang. Ini karena dia hanya terlihat seperti mahasiswa, namun dia mampu membeli mobil yang begitu mahal. Jika demikian, seberapa kaya seharusnya keluarganya? Jawabannya jelas. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa menghabiskan begitu banyak tanpa memiliki keluarga dengan kekayaan bersih setidaknya beberapa ratus juta dolar? Ya, aneh aku tidak melihatnya. Pemuda bernama Wilbur Wendell itu tersenyum. Dia di sini hanya untuk menggoda gadis-gadis, jadi dia terkejut ketika mendengar seseorang mengendarai mobil seharga $2 juta. Saya baru saja membelinya. Ada beberapa goresan, jadi saya mengirimnya untuk diperbaiki. Richard segera menjelaskan. Kamu pemula, kan? Karena hanya pemula yang tidak sengaja merusak mobil mereka. Wilbur mencibir pada Richard. Yah, ini pertama kalinya aku membeli mobil, jawab Richard. Mendengar jawaban Richard, Wilbur merasa lebih senang. Dia tersenyum dan berkata, jika Anda baru pertama kali membeli mobil, Anda harus berhati-hati karena Anda tidak tahu apa-apa tentang mobil. Seri BMW 7 dikendarai oleh orang parubaya. Anak muda seperti kami hanya memiliki Cayenne. Mereka mudah untuk bermanuver, bergerak cepat dan menakjubkan, seperti mobil baru saya. Saya sangat menyukainya. Cayenne. Berapa harganya? Richard bertanya tanpa sadar. Apa? Pernahkah kamu mendengar tentang Cayenne? Wilbur mengejek Richard. Ekspresi aneh melintas di wajah Quincy dan semua wanita lain yang hadir, sementara Zelda mengerutkan kening. Tidak. Richard Cannon menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memperhatikan mobil dan hanya tahu tentang mobil BMW dan Benz. Bro, kamu terlalu bodoh untuk tidak pernah mendengar tentang Cayenne. Bukankah keluargamu memiliki tambang? Kamu harus lebih memperhatikan ini, Wilbur menyeringai. Rumah tangga saya tidak memiliki tambang, Richard menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya.
Tidak. Kupikir seseorang mengatakan keluargamu memiliki tambang. Wilbur terkekeh. Aku mengatakannya. Quincy mengangkat tangannya. Tidak ada orang yang bisa memiliki tambang. Ayah saya tahu banyak tokoh besar yang memiliki tambang, tapi saya belum pernah mendengar tentang Meriam yang memiliki tambang. Lalu apa yang keluarga Anda lakukan untuk mencari nafkah? Saya tidak tahu. Jawab Richard. Haha, kamu tidak tahu. Kamu benar-benar terlalu low profile. Ngomong-ngomong, kamu bertanya padaku berapa harga kain tadi, kan? Harganya sekitar 2 juta dolar. Bagimu, itu mungkin angka kecil untuk membayar. Wilbur berkomentar sinis. Oh itu bagus. Richard terus mengunyah makanannya. Bagus. Bagaimana kalau kita memesan satu dalam beberapa hari? Aku bisa menarik beberapa tali dan memberimu diskon. Wilbur menawarkan dengan licik. Dia sama sekali tidak menyukai Richard karena dia baru saja mendengar bahwa dia adalah pacar Zelda. Dia telah mengaku padanya sebelumnya, dan ditolak dan sekarang dia bersama Richard. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia tidak sebaik Richard? Sebagai anak kaya standar, akankah dia benar-benar tunduk pada Richard, yang belum pernah dia dengar sebelumnya? Richard terdiam dan berpikir, mengapa orang ini menargetkan saya? Saya tidak memprovokasi dia, kan? Tapi saya mampu membeli mobil yang harganya kurang dari 2 juta dolar, tetapi saya tidak perlu membelinya sekarang. Wilbur bisa memikirkan apapun yang dia mau. Tidak perlu untuk itu. Richard menolak tawarannya dengan sopan. Mobil Richard jauh lebih baik daripada Cayenne, dan juga mobil baru. Mengapa dia harus membeli yang baru? Zelda mencoba membela Richard. Nyonya Main, semua orang di sini memiliki beberapa mobil. Apakah menurut Anda satu mobil sudah cukup? Tentu saja tidak. Dalam situasinya, jika mobilnya dikirim untuk diperbaiki, dia tidak akan punya mobil lagi untuk dikendarai. Ini sangat memalukan. Untuk naik dengan orang lain. Wilbur mengejek. Pada titik ini, Zelda sudah sedikit kesal. Apakah Anda di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun atau berbicara tentang mobil? Keduanya. Wilbur merasa nyaman sekarang. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang dikemas dengan indah dan berkata, Nona Lowi yang cantik, selamat ulang tahun yang ke-26. Quincy menerima hadiah itu sambil tersenyum. Kenapa aku tidak mengirimmu kembali nanti? Kamu bisa merasakan Cayenne karena kamu belum pernah mencobanya sebelumnya, saran Wilbur sinis. Tidak, terima kasih. Aku akan kembali ke mobil Zelda nanti. Kata Richard. Seperti yang saya katakan, Anda harus membeli satu mobil lagi. Betapa canggungnya sekarang. Tidak akan menghabiskan banyak uang jika Anda membeli satu mobil lagi, setidaknya akan lebih nyaman. Wilbur tersenyum tulus. Dia merasa puas melihat ketidaktahuan Richard dan berpikir dalam hati, apakah anak ini bahkan kaya? Saya belum pernah mendengar tentang anak kaya yang belum pernah mendengar tentang Cayenne sebelumnya, apakah orang ini berpura-pura kaya? Jika dia berpura-pura dan mengudara, maka dia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kebohongannya. Wilbur terkekeh geli saat melihat Richard benar-benar terdiam dan menatap ponselnya. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Richard. Bro, bagaimana menurutmu? Aku kenal seseorang, bagaimana kalau aku memintanya untuk memesan Cayenne untukmu? Untuk orang seperti kita harus memiliki setidaknya 2 mobil. Namun, Richard menepis tangannya. Berhenti mengganggu saya. Dia menatap telepon di tangannya, memindai pesan Gracia Jordan dengan cepat. Dia dalam masalah. Siapa yang berani menggertak istrinya? Richard bersumpah bahwa dia akan menghancurkan mereka. Richard berbalik untuk menatap Wilbur yang berdiri di depannya dan berpikir, yah, jika kamu ingin mempermalukanku, aku akan mengurusmu dulu, lalu pergi untuk mencari Gracia.